Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-7 seri yang kedua. Kitab Nahum pasal 2 dengan perikop Musuh merusakkan Niniwe. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari rumah produksi Endang Sili Tonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pembongkar maju terhadap engkau. Adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan. Ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub, seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Perisai para pahlawannya berwarna merah. Prajuritnya berpakaian kirmisi. Kereta berkilat-kilat seperti api suluh pada hari ia melengkapinya. Dan kuda-kuda penuh gelisah. Kereta melaju galak di jalan, kejar mengejar di lapangan. Kelihatannya seperti suluh, berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka, dan istana menjadi gempar. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayangnya mengerang, mengadu seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Jarahlah perak, jarahlah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah. Ketandusan, penandusan, dan penindasan, hati menjadi tawar dan lutut goyah. Segenap pinggang gemetar, dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa, di mana tidak ada yang mengganggunya. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya. Mencekik mangsa bagi betina-betinanya
dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu fasal sehari dalam kitab Nahum fasal yang kedua. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang sahabat Tuhan atau musuh Tuhan berdasarkan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Nahum 2 ayat 2 dan ayat 13 dengan bunyi nas. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Tetapi sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub, seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakannya, dan telah membinasakan carang-carangnya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Nabi Yunus dan Nabi Nahum sama-sama dipanggil oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan pesan kepada penduduk kota Niniwe yang jahat itu. Ketika Yunus berseru memperingatkan kota Niniwe, orang Niniwe menanggapinya dengan pertobatan yang tulus. Dan Tuhan pun akhirnya menaruh belas kasihan dan tidak jadi menghancurkan bangsa itu. Dan kita sudah mendengar serta membaca sebelumnya pada kitab Yunus bahwa Yunus akhirnya marah karena Tuhan memaafkan orang-orang Niniwe meskipun mereka jahat. Dan kitab Yunus diakhiri dengan sebuah pertanyaan saat Tuhan mengundang Yunus untuk memberikan alasan mengapa Tuhan tidak jadi mengapa-apakan orang Niniwe. Tetapi 100 tahun kemudian kita menemukan cerita yang berbeda, bahwa Nabi Nahum juga berseru kepada orang Niniwe dan menentang mereka yang sama jahatnya dengan nenek moyang mereka dahulu kala. Namun tidak seperti nenek moyang mereka. Kali ini, orang Niniwe tidak berpaling kepada Tuhan dengan pertobatan. Dan Nahum dengan jelas menggambarkan kejatuhan kota Niniwe secara detail dengan warna-warna yang mencolok dan menyatakan bahwa kota Niniwe tidak hanya akan jatuh, tetapi para penghuninya akan dipermalukan. Lihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat Nahum pasal 2. Dan berbeda dengan zaman Yunus, kali ini Tuhan menyatakan kepada Niniwe, "Aku menentangmu." Lihat ayat yang ke-13. Sungguh kejadian yang menyedihkan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, perlu kita ingat dan renungkan bahwa Tuhan Allah menentang orang-orang yang dengan angkuh mengabaikan permohonannya untuk meninggalkan jalan-jalan mereka yang jahat. Ingat, renungkanlah, Tuhan akan menjadi lawan kita bila kita terus gemar melakukan dosa, termasuk dosa menindas orang lain tanpa ampun. Apalagi yang terus-menerus mengeraskan hati dan tidak mau bertobat walau sudah berkali-kali diperingatkan Tuhan melalui firman-Nya. Tapi Tuhan bagaimanapun adalah baik untuk mereka yang bersedia dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Dan Tuhan akan memulihkan mereka sebagaimana Ia berjanji untuk memulihkan Yakub atau Israel. Lihat ayat yang kedua Nahum pasal 2. Sekarang hanya tinggal kita yang memilih
di mana kita mau berdiri, di pihak terang atau di pihak kegelapan. Jika kita memilih untuk berpihak kepada Tuhan, maka pena ilham ilahi roh nubuat, God's Amazing Grace, halaman 130 alinea pertama dan kedua, memberikan kita nasihat agar datang kepada Tuhan dan memberikan telinga kita untuk mendengarkan suara firman-Nya. Seperti kata firman-Nya dalam Alkitab, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Yesaya 55 ayat 3. Sebenarnya, hanya karena tidak mentaati perintah Tuhan, maka manusia itu jatuh di bawah kutukan hukum-Nya. Kejatuhan ini menuntut kemurahan Tuhan untuk datang atas nama orang-orang berdosa. Padahal seharusnya kita tidak mempelajari arti dari kata kasih karunia seandainya kita tidak jatuh. Karena seperti Tuhan mencintai para malaikat yang tidak berdosa, yang melakukan pelayanan baginya, dan mereka patuh pada semua perintah-Nya, Tuhan tidak memberi mereka kasih karunia. Makhluk-makhluk surgawi ini tidak tahu apa-apa tentang anugerah. Mereka tidak pernah membutuhkannya karena mereka tidak pernah berdosa. Rahmat adalah atribut Tuhan yang ditujukan kepada manusia yang tidak layak. Kita tidak mencarinya, tetapi kasih karunia itu yang datang untuk mencari kita. Dan Tuhan bersukacita untuk menganugerahkan rahmat ini kepada setiap orang yang lapar akan hal itu, dan kepada setiap orang yang memberikan isyarat bahwa mereka membutuhkan belas kasihan Allah. Ini semua bukan karena kita layak, tetapi karena kita sama sekali tidak layak. Dan kebutuhan kita adalah tuntunan dan didikan pengajaran Tuhan yang akan memberikan kita jaminan bahwa kita akan menerima anugerah ini. Sampai sekarang, Tuhan masih memberikan undangan khusus atau kesempatan istimewa bagi semua orang berdosa. Maka pena ilham ilahi roh nubuat, Communion with God, halaman 114 alinea ketiga dan keempat, mengatakan bahwa kita datang kepada Tuhan dengan undangan khusus. Dan Tuhan menunggu untuk menyambut kita di tahta rahmat-Nya. Biarlah mereka yang menginginkan berkat Tuhan itu mengetuk dan menunggu di pintu belas kasih dengan keyakinan yang kuat sambil berkata, "Karena Engkau, Tuhan, telah berfirman, setiap orang yang meminta menerima, dan dia yang mencari menemukan, dan bagi dia yang mengetuk pintu itu akan dibukakan." Oleh sebab itu, mintalah bantuan untuk setiap kebutuhan. Kita mungkin dapat memberitahukan kepada Tuhan dengan kesederhanaan seorang anak apa yang kita butuhkan. Kita dapat menyatakan kepadanya masalah duniawi dan rohani kita, baik meminta roti dan pakaian kepadanya, serta roti hidup dan jubah kebenaran Kristus. Bapa surgawi kita mengetahui bahwa kita membutuhkan semua hal ini. Untuk itulah, engkau dan saya diundang untuk meminta kepadanya mengenai hal itu. Dan hanya melalui nama Yesuslah setiap kebaikan dapat diterima, karena Bapa menghormati nama putranya. Ia akan memenuhi kebutuhanmu dari kekayaan kemurahannya. Allah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan suci, bukan menurut pekerjaan kita, tetapi menurut tujuan dan kasih karunia-Nya sendiri yang diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Lihat 2 Timotius 1 ayat 9. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, tujuan dan rencana kasih karunia ada sejak kekekalan. Sebelum dunia dijadikan, sesuai dengan maksud Allah yang menentukan bahwa manusia harus diciptakan diberkati dengan kekuatan untuk melakukan kehendak ilahi. Tetapi pembelotan manusia
dengan segala konsekuensi atau akibatnya, terbuka dalam pandangan kemahatauan dari Yang Maha Kuasa. Namun itu tidak menghalangi Tuhan untuk melaksanakan tujuannya yang kekal, karena Tuhan akan menegakkan tahtanya dalam kebenaran. Tuhan mengetahui akhir dari awal. Oleh karena itu, penebusan bukanlah hanya perenungan semata, tetapi tujuan kekal yang akan dikerjakan untuk berkat tidak hanya dari atom dunia ini, tetapi untuk kebaikan semua dunia yang Tuhan miliki dan yang telah dijadikannya. God's Amazing Grace, Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, halaman 129 alinea kedua. Sekarang tinggal kitanya. Kita mau menjadi musuh Allah atau menjadi sahabat Allah? Mau menjadi umatnya atau terpisah dari Dia? Kalau kita mau menjadi sahabat sekaligus menjadi umat Allah, maka mulai hari ini dan seterusnya, adakanlah pertobatan dan lakukan firman-Nya dan hiduplah di dalam kehendak-Nya, supaya kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.